Baik ikhwan sekalian, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Sekarang kita sudah masuk pada Al-Mas'alatus Sadisah, permasalahan yang keenam, yaitu fil hikmati min ijabiz zakati. Terkait dengan hikmah-hikmah min ijabiz zakati, terkait dengan syariat diwajibkannya zakat ini. Wa ala man tajibu, dan kepada siapa zakat itu diwajibkan. Kemudian syurutu wujubiha, syarat-syarat wajibnya syarat-syarat wajibnya zakat. Yang pertama yaitu al-hikmatu fi ijabiz zakati, yaitu terkait dengan hikmah-hikmah diwajibkannya zakat. Disebutkan di sini syuri'atiz zakatu. Jadi syuri'atiz zakatu, disyariatkannya kewajiban membayar zakat itu li hikamin samiyatin, untuk hikmah-hikmah yang sangat tinggi. Ya, jadi samiyah itu sama ada dengan aliyah, yang tinggi ya. Jadi li hikamin samiyatin, untuk hikmah-hikmah yang tinggi. Wahdafin nabilatin, dan untuk tujuan-tujuan yang nabilah, yang mulia. La tuhsa, tidak bisa dihitung, kasratan, banyaknya ya. Jadi la tuhsa kasratan, tidak bisa dihitung banyaknya dari hikmah-hikmah diwajibkannya dan bagi orang yang mengeluarkan zakat dari hartanya. Minha, diantaranya. Jadi di sini disebutkan hanya sebagian saja, diambil yang paling pokok, yang paling penting-pentingnya. Tentunya tidak disebutkan semuanya. Yang pertama di sini adalah tadhirul mali, ya, dengan membayarkan zakat dari harta kita yang kita miliki itu akan dapat tadhirul mali, membersihkan daripada harta itu. Ya, sehingga bisa dipahami bahwa harta yang tidak dikeluarkan zakatnya berarti belum bersih, dia masih kotor. Kemudian watan miyatuhu, dan mengembangkan hartanya. Ya. Artinya bahwasanya harta yang tidak dibayarkan zakatnya itu terancam tidak berkembang. Ya. Kemudian wa ihlalul barakati fihi, dan wa ihlalul barakati fihi itu akan mendatangkan keberkahan pada hartanya. Kemudian wa dhahabu syarrihi wa wabaihi. Wadhahabu syarrihi wa wabaihi, dan menghilangkan syarrihi, kejelekannya, keburukan daripada harta itu, wa wabaihi, dan wabak atau penyakitnya. Ya, jadi bisa jadi bahwa harta kita itu bercampur dengan harta-harta yang haram, ya, yang syubhat haram, tidak jelas asal usulnya. Nah, maka dikeluarkan zakatnya sehingga hartanya dia semakin bersih, ya, tathirul mal, hartanya semakin bersih. Kemudian watamniyatuhu, semakin berkembang, dan wa ihlalul barakati fihi, dan akan mendatangkan keberkahan pada hartanya itu, wa dhahabu syarrihi wa wabaihi, dan menghilangkan keburukan dan penyakit dari hartanya itu. Kemudian wa wiqayatuhu minal afat, dan menjaga harta itu dari penyakit-penyakit, wal fasadi, dan kerusakan. Ini hikmah yang pertama dari membayar zakat. Kemudian hikmah yang kedua yaitu tathhirul muzakki, akan membersihkan orang yang membayar zakat itu. Jadi kalau tadi itu hartanya yang dibersihkan dan mengembangkan hartanya, ini orangnya. Tathhirul muzakki, orang yang membayar zakat itu dia akan menjadi bersih dirinya. Dari apa? Minasyukhi, dari sifat-sifat rakus, ya, syuh itu sifat rakus, tamak dengan harta. Kemudian wal bukhli, akan membersihkan orang yang membayar zakat itu dari sifat pelit, kikir, ya, dengan hartanya, sehingga dia akan menjadi orang yang semakin dermawan, ya, suka membantu sesama orang lain, khususnya kepada kaum fakir dan miskin yang membutuhkannya. Kemudian warjasi zunubi, ya, dengan membayar zakat juga akan membersihkan orang tersebut. Dengan sebab dia membayar zakat akan membersihkan dia dari kotoran-kotoran, warjasi zunubi, dari kotoran-kotoran dosa, wal khataya, dan kotoran-kotoran kesalahan, ya. Jadi warjasi zunub akan membersihkan dari kotoran-kotoran dosa, wal khataya, dan kesalahan-kesalahan.
Wa tadribuhu, dan juga sekaligus itu akan melatih orang yang membayar zakat ini untuk apa? Alal bazli, untuk senantiasa dia melatih dia untuk mudah memberi, ya. Al bazli itu mudah memberi. Alal bazli, di atas suka memberi. Kemudian wal infaqi fi sabilillah, dan melatih dia untuk senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Nah, ini ikhwan sekalian, jadi hikmah yang pertama dan yang kedua adalah, yang pertama membersihkan hartanya itu sendiri, kemudian yang kedua membersihkan orang yang membayar zakat itu dari hal-hal yang kita sebutkan di sini sebagaimana disebutkan oleh penulis. Kemudian yang ketiga adalah hikmah yang ketiga, muasatul fakiri, yang memberikan keluasan hidup kepada orang-orang fakir, ya, sehingga orang-orang fakir merasa tersantuni, diperhatikan oleh orang-orang kaya. Kemudian wasaddu hajatil mu'wizina, dan menutup hajat-hajat orang-orang yang mu'wizina, orang-orang yang fakir, orang-orang yang betul-betul sangat membutuhkan. Kemudian wal ba'isina, dan menutup atau menutup kebutuhan orang-orang yang al-ba'isina, orang-orang yang sangat melarat hidupnya, memang yang sangat membutuhkan, ya. Jadi al-ba'isin, orang-orang yang sangat melarat hidupnya, wal mahrumin, dan orang-orang yang terhalang dari harta, ya, dia tidak mendapatkan harta yang cukup, padahal dia sudah berusaha bekerja, tapi dia terhalangi dari harta tersebut, sehingga tentunya dengan dermawannya orang-orang kaya, orang yang memiliki harta itu akan wasaddu hajatil, akan menutup hajat-hajat mereka, kebutuhan darurat mereka di dalam hidup. Jadi al-mu'wizin, orang-orang fukara, wal ba'isin, orang-orang yang melarat hidupnya, wal mahrumin, dan orang-orang yang terhalang dari harta. Kemudian yang keempat, hikmah yang keempat, yaitu tahqiqut takaful, itu mewujudkan at-takaful, itu saling menyantun, ya, saling menyantuni, saling memberi, ya, wa ta'awuni, saling menolong, wal mahabbati, itu menunjukkan kita saling mencintai, ya, orang-orang kaya akan mencintai orang-orang miskin, orang-orang fakir. Sebaliknya orang-orang fakir juga akan semakin cinta kepada orang-orang kaya, ya, karena itu tadi mereka saling memberi, tahqiqut takaful, ya, saling menjamin. Takaful itu menjamin sehingga orang-orang miskin itu merasa terjamin hidupnya dari orang-orang kaya. Wa ta'awun, mereka merasa tertolong. Wal mahabbati, mereka merasa dicintai oleh orang-orang kaya. Baina afradil mujtama'i, di antara individu dari kelompok yang ada di satu komunitas, ya. Jadi kan biasanya di satu komunitas kehidupan bermasyarakat itu ada orang-orang kaya dan ada orang-orang miskin, ya, sehingga dengan zakat inilah terwujud, ya, seluruh hal yang kita sebutkan di sini. Fahinama, maka sehingga ketika yu'til ghaniyu, ya. Fahinama, ketika yu'til ghaniyu, orang-orang kaya ini memberikan akhahul fakir, kepada saudaranya yang fakir, zakata malihi, yaitu zakat hartanya, maka itu yastalluh, itu akan mencabut, yastallu biha, dari orang-orang fakir, orang-orang miskin itu akan mencabut dari orang fakir dan miskin, ma'asa yakuna fi qalbihi min hiqdin, yaitu apa-apa yang boleh jadi di dalam hati orang-orang miskin ini ada namanya al-hiqdin, yaitu kedengkian, iri, dengki, dendam, ya. Dengan zakat itu akan mencabut sifat iri hati dan dendam orang-orang fakir, orang-orang miskin kepada orang-orang kaya. Kemudian watamanin, ada cita-cita, angan-angan dari orang-orang yang kesulitan, melarat hidupnya adalah lidawali, akan hilangnya ma huwa fihi min ni'matil ghina, akan hilangnya apa-apa yang terdapat pada orang kaya itu min ni'matil ghina, dari nikmat-nikmat kekayaan, ya. Wa bizalika tazulu ahqadi, maka dengan ini akan hilang namanya al-ahqad, yaitu dengki, dendam, iri hati. Wa ya'umul amna, dan akan tercipta namanya keamanan. Jadi memang ikhwan sekalian, ini berbahaya sekali, ya, kalau di satu komunitas ada orang-orang yang iri, dengki, dendam karena disebabkan pelitnya orang-orang kaya yang tidak membantu orang-orang fakir. Makanya biasa terjadi perampokan, ya, pencurian, ya, bahkan
ya, terjadi sampai di tahap-tahap yang tidak diinginkan seperti pembunuhan ya, perampokan, pencurian dan seterusnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, inna fi adai, dalam sesungguhnya di dalam memberikan zakat ini syukranillah, itu ada bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, ala ma asbaga, atas apa yang Allah limpahkan alal muslim, bagi orang-orang muslim kaya, min nikmatil mal, dari nikmat-nikmat kekayaan, wa ta'atan lillah, dan ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dari orang-orang kaya Subhanahu wa taala, fi tanfizi amrihi, dan tentunya orang-orang kaya telah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam mengeluarkan zakat terhadap hartanya. Kemudian yang ketujuh, annaha tadullu ala sidqi imanil muzakki, ini juga menunjukkan akan jujurnya keimanan orang-orang kaya, ya, imanal muzakki, keimanan orang-orang yang membayar zakat, dalam hal ini adalah orang-orang kaya, menunjukkan bahwa orang-orang kaya itu memiliki kejujuran iman. Li'annal mala, sebab harta itu al-mahbubah, semua orang cinta kepada harta. La yakhruja, maka tidak dikeluarkan harta itu illa li mahbumin aktsara min mahabbatin. Artinya apa? Tidaklah dikeluarkan kecuali kepada sesuatu yang dia lebih cintai lagi. Artinya bahwa dia cinta kepada hartanya. Tapi memberi, mengeluarkan zakat itu dia lebih cinta lagi, ya. Jadi seperti itu. Dia cinta harta tapi dia lebih cinta lagi dengan memberi, membayar, mengeluarkan zakat dari hartanya, karena itu adalah selain perintah Allah, dia juga telah menolong orang-orang yang kesulitan, yang membutuhkan, ya, di tengah-tengah komunitas yang ada di sekeliling dia sebagai orang yang hidup dalam satu komunitas tentunya. Walihada summiyat sadaqatan, oleh karena itu zakat ini disebut dengan sadaqah, artinya kejujuran. Lisidiki, ini sebagai bentuk kejujuran, talabi sahibiha li mahabbatillah, bagi orang-orang yang pemilik harta ini dalam mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala, waridahu, dan di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir dari hikmah membayar zakat adalah annaha sababun li ridha rabbih, sesungguhnya dengan membayar zakat itu adalah sebab li ridha rabbih, itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada dia, kepada orang kaya itu, watazulil khairati, ya, dan akan menghilang, wanuzulil khairati, ya, wanuzulil khairati, dan akan turunnya kebaikan di tengah-tengah mereka, kemudian watakfirul khataya, dan akan menggugurkan dosa, kesalahan-kesalahan, ya, watakfirul khataya, itu akan menggugurkan kesalahan-kesalahan, wa ghairiha, dan yang selainnya. Nah, ini kawan sekalian hikmah, 7 hikmah mengeluarkan zakat sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di sini.